anaknya sakit, kita tolong sembuh. Ya, bapaknya sakit, kita tolong sembuh. Betul. Kurang lebih profesi dokter itu banyak didoain sama masyarakat. Karena kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan. Betul. Jadi kalau ada kesempatan mau jadi dokter, silakan jadi dokter. Merawat Indonesia, kita jaga bangsa. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyapi tamu kita semua. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Di Hari Dokter Nasional 2024 ini, saya akan mewawancarai salah satu dokter yang cukup dikenal di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kira-kira pertanyaan apa sih yang bakal kita ajukan? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Setiap senyuman ada cinta dan harapan. Merawat Indonesia selalu di barisan depan. Memberi yang terbaik dengan penuh kasih sayang. Untuk kesehatan kita terus berjuang. Merawat Indonesia, kita jaga bangsa. Sejawat perawat, kita udah di ruangan dokter ini. Yuk kita masuk. Halo. Nah, ini dia Pak kenalan, Dokter Argen. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dok. Dok, kehadiran saya di sini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait Hari Dokter Nasional 2024. Iya, dan juga hari ulang tahunnya Ikatan Dokter Nasional Indonesia atau disingkat IDI ya dok, Ikatan Dokter Indonesia yang ke-74 tahun. Iya, dok. Oke dok, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama dok. Kita ngobrol santai ya, dok. Dok, bisa nggak dok Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang kenapa Anda bisa memilih profesi sebagai dokter di Indonesia? Silakan. Oke, kalau berbicara tentang mengapa saya mau menjadi dokter ya, itu tidak lepas daripada wejangan dari orang tua sih. Karena kebetulan orang tua saya juga dokter ya, almarhumah ibu saya dokter, dan beliau selalu memberikan wejangan ke saya, dan saya juga melihat figur dan sosok ibu saya ya yang dokter juga, yang kalau di kampung saya dulu suka dibilang dokter sosial. Artinya dokter yang datang, jadi dokter masuk desa ya zaman dulu ya. Ada juga dokter masuk desa, bidan masuk desa yang zaman dulu kan ada tuh program itu. Jadi ketika masuk ke ruang prakteknya, ada pasien warga yang kurang mampu, tidak mampu membayar dengan uang cash ya. Waktu itu mereka selalu membawa, misalnya bawa hasil misalnya kayak singkong atau bawa itu, dan ya alhamdulillah ibu saya itu terima dan saya terenyuh dengan itu. Artinya ibu saya bisa memberikan figur dokter yang benar-benar. Jadi buat saya dokter terbaik adalah ibu saya. Jadi almarhumah ibu saya itu karena dia sanggup memberi. Jadi tanpa pun dia memberikan, nah kamu harus jadi dokter ya. Jadi image sebagai seorang dokter, figur dokter itu sudah saya rekam lah. Nah ini suatu saat nanti saya akan menjadi seperti ibu saya. Karena dia memberikan figur yang benar-benar memang cocok menjadi seorang dokter yang harus diteladani. Seperti itu sih. Jadi dan ibu saya sih. Berarti role modelnya itu kenapa dokter bisa memilih profesi sebagai dokter di Indonesia adalah seorang ibu. Iya. Oh, dari saya. Kita kirim doa yang terbaik untuk ibu, almarhum ibunya Dokter Argen gitu teman-teman. Nah, nice nih dok. Apa sih dok makna Hari Dokter Nasional Indonesia 2024 untuk pribadi dokter dan juga secara profesional? Oke, sedikit saya mengutip ya daripada tema Hari Dokter yang kali ini ya. Betul. Yang 74 itu adalah menguatkan komitmen membangun masa depan kesehatan Indonesia. Oke. Ya. Jadi kalau pertanyaan apa makna ya? Makna buat saya pribadi dan untuk dokter profesional secara profesional. Jadi kalau dilihat dari sisi umur ya, kalau kita umur manusia
Berarti itu 74 itu memasuki usia yang sudah usia senja ya. Jadi setidaknya dokter di Indonesia itu mampu untuk menyuarakan ya, menyuarakan aspirasinya, menyuarakan perkembangan teknologi. Jadi dokter itu sejalan dengan perkembangan teknologi sekarang, supaya dokter yang ada sekarang di Indonesia itu mampu bersaing dan berkompetisi dengan dokter-dokter yang ada di luar. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya pribadi, ya alhamdulillah, kalau saya jadi dokter itu, maaf, tidak miskin, tidak juga kaya. Artinya kalau mau makan setiap hari, insya Allah ada ya, berkecukupan lah ya gitu. Jadi profesi dokter itu satu dari sisi profesinya itu merupakan profesi yang mulia sebenarnya, karena kita menyelamatkan nyawa orang kan. Jadi sejak kita disumpah, ya sumpah Hippocrates itu adalah kita menghargai kehidupan sejak sel telur bertemu dengan sel sperma, dan itu kita sudah harus hargai. Nah itu yang sangat nilai poin daripada menjadi seorang dokter buat saya. Seperti itu. Oke dok, lepas dari makna hari dokter sedunia dan baik dari pandangan dokter secara pribadi dan juga profesional ya dok, apa sih dok peran dokter menurut anda yang terpenting dimainkan dokter dalam masyarakat kita saat ini? Paling penting dokter yang dimainkan untuk masyarakat kita saat ini. Oke, berarti yang dimainkan menjadi satu bentuk power of involvement. Jadi kekuatan untuk mempengaruhi gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini, kalau menurut saya ya, kembali lagi menurut saya bahwa dokter itu punya satu kekhususan di mata masyarakat. Ya, saya kasih contoh. Misalnya, siapa sih yang mau nikah dengan calon istri ataupun calon suami seorang dokter? Semua orang tua calon mantu pun pengen seperti itu ya. Berarti itu ada satu nilai plus. Ya, jadi dari orang mendengar gelar dokternya aja itu sudah merupakan satu nilai plus. Berarti menurut saya setengah kekuatan untuk mempengaruhi, memainkan peran di warga sekitarnya itu sudah sangat bagus kalau pribadi dokter tersebut itu mengetahui sebenarnya. Jadi ketika dia mengatakan saya seorang dokter, berarti saya seorang public figure. Jadi saya harus bertutur kata, berperilaku, ya, berucap, bersikap, bertindak, cara berpikir itu berarti well educated. Karena menjadi seorang dokter itu kan sangat well educated. Kita dari kalau pendidikan zaman dulu dari semester 1 sampai semester 12 ya kan. Zaman saya dulu, kemudian ditambah 1 tahun ataupun 2 tahun puas itu kurang lebih sekitar 8 tahun. Nah, ketika saya menjadi dokter ya seperti itu. Jadi memainkan peran sangat memainkan peran. Kekuatan seorang dokter itu dari ucapannya, nilai plus. Dan ketika tindakannya pasien itu sembuh, itu akan sangat memainkan peran. Bagi masyarakat yang akan merupakan dia seperti itu. Apalagi dalam tanda kutip dia seorang yang ditokohkan ya di masyarakat. Misalnya contoh menjadi seorang ketua RT. Dan kebetulan saya ketua RT di tempat saya. Gitu. Lurah, camat, anggota dewan dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau memainkan peran 50% sebenarnya dengan dia bersanding dokter A misalnya, dokter B itu sudah memainkan peran dan orang masyarakat itu akan percaya. Ya, mereka lebih percaya dokter yang berbicara dari mungkin profesi yang lain gitu. Yang karena mereka tahu, ini dokternya yang bicara, berarti dia well educated, paling kaya. Jadi tanpa merendahkan profesi lain, bukan, mohon maaf nih. Tetapi orang yang menyandang gelar dokter itu lebih cenderung didengar. Iya kan? Di dalam kehidupan sehari-hari, mana jarang orang memanggil saya Pak Argen, pasti manggilnya dok. Dimanapun. Kenapa? Gelar itu yang ada di kita itu sudah 50% memainkan
bagi masyarakat gitu. Entah itu peran kita mau jadikan baik atau peran itu kita menjadikan jahat. Tapi mudah-mudahan kita menjadikan baik kan. Bijaksana. Bijaksana kan gitu. Gitu sih. Saya sempat kaget dokter bilang saya ketua RT. 8 tahun saya ketua RT. Sampai sekarang. Ya udah tutup poin. Kalau itu yang 2 periode. Ini 2 periode luar ya. Oke. Nah, Dok, lantas tantangan di era modern ini, Dok, apa sih Dok tantangan terbesar ya yang dihadapi dokter di era modern ini, terutama pasca COVID-19? Oke, jadi kalau saya melihat ya, saya membaca dan saya sangat maksudnya kita selalu melek media ya, dalam hal ini media sosial, ya media informasi itu. Kalau tantangan terbesar adalah karena kita tahu sendiri tahun yang kemarin ya, tahun yang kemarin atau awal tahun kemarin ya, atau awal tahun ini yang kita tentang undang-undang. Jadi tentang undang-undang nomor 17 tahun 2023 dan PP nomor 28 tahun 2024. Nah itu kan kita organisasi, walaupun organisasi profesi IDI, PPNI, ya TAI, ya. Kemudian IMBI ya, itu melakukan satu bukan protes sih, tapi menyuarakan aspirasi. Betul. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini, terjadi banyak perubahan paradigma di dalam cara konsultasi, cara mengobati daripada dokter ke pasien. Zaman dulu kita jarang sekali mengenal satu yang namanya telemedicine, nggak ada kan? Betul. Kemudian kita jarang sekali mendengar kata home care, jarang sekali kan. Kalau sekarang ada, ya ada. Zaman dulu mungkin home care itu hanya untuk dokter masuk desa sama bidan masuk desa yang baru selesai. Benar. Ya kan. Kalau sekarang klinik yang tidak menggunakan home care itu sangat dan sangat tidak profitable, gitu. Demikian juga kan dengan tidak mengenakan tidak melakukan telemedicine itu sangat ya kurang lebih tidak populer lah, ya tidak masuk ke generasi Gen Z lah ya sekarang ya. Jadi generasi bukan milenial lagi tapi Gen Z, yang melek dengan semuanya, iya kan. Apalagi sekarang akan berlanjut perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran menuju kepada teknologi yang namanya artificial intelligence itu kan, yang saya baca kurang lebih sekitar seminggu yang lalu ya, itu ada, saya lupa sih linknya. Jadi ada itu dokter melakukan operasi jarak jauh, dia melakukan operasi jarak jauh dengan teknologi artificial intelligence. Dia operasi kalau tidak salah ya di Prancis kalau nggak salah ya. Oh saya tahu tuh yang lewat kayak video call gitu. Iya gitu. Itu salah satu perkembangan teknologi yang luar biasa pasca COVID-19. Betul. Saya pikir karena manusia merupakan makhluk yang mulia yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berevolusi pikirannya bagaimana cara bertahan hidup sesudah COVID-19 ya. Nah, sesudah COVID-19 berarti kita harus mengadakan telemedicine. Kita harus home care. Dan bagaimana caranya supaya kehidupan manusia itu tetap berlanjut. Ya, kehidupan manusia tetap berlanjut. Makanya pasca COVID-19 ini saya pikir dan menurut saya bahwa peningkatan sumber daya manusia dalam bidang kedokteran, peningkatan daya sadarnya masyarakat tentang kesehatan itu sangat dan sangat melek gitu. Apapun diviralkan. Padahal tidak semuanya harus seperti itu. Gitu. Harus konfirmasi dulu, cross-check dulu pada yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu sih menurut saya. Oke Dok, nah ini untuk kesehatan mental itu, terkait kesehatan mental, bagaimana Dok Anda melihat pentingnya kesehatan mental bagi para dokternya, bagi para dokter, terus apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan mental mereka? Oke. Jadi kita bukan ngebahas kalau mungkin belakangan ini banyak banget mental nih para Gen Z ya, kalau dibahas. Nah kita sekarang membahas terkait pelaku si profesi tersebut nih, itu untuk dokter. Iya. Kalau menurut saya, kalau kesehatan mental itu daripada dokter tersebut ya itu harus maksimal kalau menurut saya. Karena zaman saya dulu juga kita ketika masuk ke kedokteran itu kita sudah tidak belajar matematika karena dianggap di SMA kita sudah tahu tentang matematika.
kita masuk kedokteran tidak belajar lagi tentang matematika. Itu artinya bahwa kesehatan mental daripada dokter itu dianggap lebih. Jadi kita sama seperti saya jelasin tadi bahwa kesehatan mental itu penting. Dokter yang datang praktek membuka praktek baik itu pribadi mandiri, kemudian dia praktek di klinik maupun rumah sakit, itu mentalnya tuh harus benar-benar sehat gitu. Ya, nggak mental illness lah gitu. Ya, tidak mental illness. Ya, saya salah satu dokter yang boleh dibilang generasi peralihan antara generasi lama ke generasi yang baru sekarang. Ya, benar. Ya, jadi itu saya sangat saya sangat sebenarnya setuju dengan waktu kita mau masuk ke fakultas. Itu sebenarnya yang disalahgunakan oleh senior kita dulu ya. Jadi kalau menurut saya dalam kapasitas kewajaran itu justru penting untuk membentuk mental kita. Artinya mental yang tidak gampang patah semangat. Gitu. Selalu memberikan inovasi jalan keluar dan lain-lain. Karena saya mengalami itu ketika saya di zaman dulu dibilang ospek ya. Ya, saya di ospek dia MOS. Iya, MOS ya. Saya dilakukan masa orientasi lah ya. Orientasi itu, dan saya berpikir betul juga bahwa itu melatih mental kita. Ketika kita harus hair beberapa kali, ya, kita harus share beberapa kali mata kuliah tertentu. Itu kan membangun mental kita. Itu yang akan kita hadapi ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Artinya apa? Ketika pasien datang dengan keluhan yang berulang-ulang, kita tuh sabar. Ya, betul. Dokter itu paling penting kesehatan mental itu harus sabar. Sabar mendengar celotehan daripada pasien tersebut. Itu karena pasien berhak mendapatkan informasi tentang kesehatannya. Betul. Seperti itu. Jadi harus sabar. Ya. Kurang lebih seperti itu sih. Keren nih dokter katanya. Profesi dokter itu cukup bisa dibilang. Ya tadi yang dokter bilang harus bijaksana, harus menjadi orang yang sangat baik lah di Indonesia ini untuk menolong masyarakat dan untuk masyarakat Indonesia. Oke dok, lanjut kita membahas soal inovasi dan teknologi. Mengikuti perkembangan zaman ya dok, dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, bagaimana dok Anda bisa melihat peran dokter ya berubah gitu ya dok? Melihat peran dokter itu berubah. Apa inovasi yang paling berdampak dalam praktik dokteran menurut Anda dok? Silakan. Inovasi yang paling berdampak. Jadi inovasi yang paling berdampak adalah yang tadi saya bilang tadi, adalah ketika pasien datang tidak perlu sekarang datang tatap muka untuk in case kasus-kasus tertentu gitu. Jadi dia hanya perlu konsultasi lewat WA misalnya contoh, ataupun lewat media komunikasi yang lain, entah itu dia video call, itu itunya sudah cukup. Tapi di balik itu inovasi-inovasi yang sekarang kita sudah tahu, ada telemedicine ya, 24 jam apa dan segala macam, tetap aja kita harus fundamental sebagai seorang dokter itu dia harus lebih, jadi kan eye catchingnya itu kalau zaman saya dulu profesor saya selalu bilang pasien datang ke kamu dek gitu, itu 50% penyakitnya itu sudah sembuh sebenarnya dengan kita tatap muka mendengarkan keluhan pasien. Dan saya mengalami itu ketika saya praktek awal-awal gitu. Pasien hanya datang, sebenarnya dia tidak sakit sama sekali. Dia hanya datang, hanya perlu tempat untuk dia berkeluh kesah tentang masalahnya. Menarik nih. Iya. Ketika saya, karena mereka itu yang tadi, sehubungan dengan pertanyaan tadi, saya bilang dokter itu 50% bisa mempengaruhi, memainkan peran. Saya coba bilang, ibu harusnya jangan begini. Kalau saran saya, ibu berdamai. Itu kan masalah keluarga ya, berdamai sama suami. Gitu. Mungkin suami bentuk cari perhatiannya dengan mungkin dia lebih banyak tidak di rumah, tapi mungkin kalau ibu lebih banyak melakukan komunikasi dengan dia, tidak cuek, mungkin dia akan berubah. Benar. Alhamdulillah, dua yang berpikir datang itu suami istri ke tempat saya. Suaminya berterima kasih ke saya. Berterima kasih ngajak saya makan di luar. Itu bayar dia konsultasi hanya untuk curhat sebenarnya, gitu ya. Jadi
inovasi bagus sekarang sudah bagus, tapi fundamental di mana kita berbicara langsung antara dokter dan pasien itu sebabnya ada jadi ada ruang privasi antara dokter dan pasien yang tidak boleh bocor. Betul. Nah, yang tidak boleh bocor kepada siapapun itu. Tapi itu kadang suka berbahaya. Kalau sekarang kadang sudah mulai mulai susah karena apa-apa di videoin. Betul. Iya, kalau tidak di videoin tidak viral, tidak laku. Kan begitu. Padahal sebenarnya ya fundamentalnya adalah privasi dokter dan pasiennya. Jadi privasi terjaga ya. Iya. Gitu dia. Nah dok, terus ada lagi nih dok, misalnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai itu apa sih dok yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan peran dokter? Itu dia dok. Oke, meningkatkan kesadaran masyarakat Tentang pentingnya kesehatan dan peran dokter. dokter harus banyak berinteraksi dengan masyarakat. Oke, itu poin. Entah dalam bentuk apa, kalau saya selalu berinteraksi, karena saya kepala RT. Kalau ada permasalahan, kalau ada permasalahan, kadang ada suami, ada istri yang tiba-tiba jam 3:30 pagi subuh itu gedor-gedor, minta ditolong karena KDRT sama suaminya. Saya cuma juga bilang itu, ibu, kalau ibu masih sayang sama suami, jangan laporin ke polisi. Tapi kalau ibu sudah tidak sayang, ya silakan. Ya alhamdulillah rujuk lagi. Artinya begitu. Ketika balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa tentang peran ya, tentang peran itu peran dokter itu sangat vital sih. Benar. Sangat vital. Jadi makanya banyak sekarang tuh dokter mau jadi anggota dewan, ya mau jadi pokoknya public figure lah, seorang politisi lah, gitu. Karena mereka sadar bahwa apa yang saya bicarakan itu bisa dicerna dengan baik dengan masyarakat. Benar. Ya, kira-kira begitu sih. Nah, ada nggak nih dok? Balik lagi mengenai pribadi dan profesi seorang dokter, ada nggak nih pesan untuk generasi muda kita di tahun 2024 ini dalam rangka ulang tahunnya Dokter Nasional dan juga Ikatan Dokter Indonesia? Misalkan dok. Kalau pesan saya harus gini ya. Boleh ya? Oke. Pesan saya kalau ada kesempatan jadi dokter, jadilah dokter. Karena kalau jadi dokter, ada profesor saya yang bilang zaman dulu, dokter itu 50% jalan ke surga ada. Betul. Karena orang banyak. Betul. Gitu. Ya, sisanya 50% mungkin amal ya. Amal kita ya. Gitu. Karena masyarakat, warga itu akan berterima kasih ketika anaknya sakit, kita tolong sembuh. Ya, bapaknya sakit kita tolong sembuh. Betul. Jadi kurang lebih profesi dokter itu banyak didoain sama masyarakat. Pasti. Iya. Pasti. Karena kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan. Betul. Jadi kalau ada kesempatan mau jadi dokter, silakan jadi dokter. Kalau bisa jadi dokter, kalau saya bapak ibu punya anak 3, 2 jadi dokter. Biar apa? Dokter Indonesia yang ada itu kita hidup, lahir hidup, dan kita bekerja di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih. Tanpa mengesampingkan bahwa sekarang banyak dokter asing yang masuk di sini tanpa mengesampingkan itu. Tapi sebaiknya kita sebagai dokter Indonesia, kita yang lahir di sini, kita yang hidup di sini, dan kita harus berbakti di sini di Indonesia. Kata-kata hari ini dicatat ya teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, ini adalah sesi yang paling seru buat saya dok. Di setiap podcast saya dengan narasumber yang sering saya temui ya. Ini adalah sesi yang sangat saya senang gitu. Kita dok terkait ini dok. Nah, ada nggak dok pengalaman inspiratif dari seorang dokter Argen dalam menjalani karirnya sebagai dokter? Cerita-cerita seru atau unik gitu bisa diceritakan di kesempatan kali ini, silakan dok. Cerita unik, inspiratif. Jadi gini, ada orang yang saya nggak kenal. Saya nggak kenal, ketemu saya di bus. Ya saya nggak kenal. Tiba-tiba pas saya mau turun mau bayar ongkos bus, udah dibayarin. Oh pak, sama
internetnya itu nggak, Pak itu udah dibayar sama siapa Pak? Itu bapak yang itu. Oh iya makasih. Pas saya mau turun, bapaknya, Dok, saya yang kemarin yang 2 tahun yang lalu itu anak saya demam berdarah, dokter yang tolong. Oh iya Gitu. Oh iya Pak ya. Iya saya ingat benar dokter. Gitu. Oh iya, makasih Pak. Anaknya gimana? Alhamdulillah sekarang udah bagus, sekarang sudah naik kelas 6 SD. Oke, gitu. Ya demam berdarah itu adalah satu tindakan gawat darurat kan? Betul. Gitu. Kalau tidak segera ditolong, iya kan? Iya kan? Itu bisa pass away. Fatal. Iya, fatal. Dan kebetulan waktu itu saya bertugas di gawat darurat waktu itu. Dokter baru lulus. Misalnya magang lah ya. Magang di UGD. Seperti itu. Dan itu pengalaman yang buat saya, dokter itu diingat loh. Makanya saya bilang tadi, ada kesempatan jadi dokter, jadilah dokter. Karena Anda akan diingat oleh masyarakat. Betul. Bahkan jadi sejarah. Namanya kan harus ada di masyarakat kayak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, berusaha berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Karena kita nggak tahu ya dok. Iya. Kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Iya gitu. Nah, sebelum kita tutup podcast ini dok, ada nggak sih dok harapan dokter Argen untuk perawat-perawat di Indonesia? Silakan dok. Oke, kalau buat saya perawat-perawat Indonesia itu kita sama satu profesi. Ya, dokter itu mengobati, perawat itu merawat pasca diobati sama dokter. Oke, itu kesinambungan. Ya, itu fundamentalnya yang harus kita tahu. Beda antara dokter dan perawat. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Sama-sama di profesi kesehatan. Pesan saya adalah tetaplah di jalur itu. Ketika perawat itu merawat pasien yang sesudah diobati sama dokter, itu akan berkesinambungan peran antara dokter dan perawat. Tidak tumpang tindih kayak sekarang. Jadi ketika dokter menyadari bahwa, oh saya menyembuhkan, tugas untuk merawat adalah perawat. Perawat juga begitu. Oh tugas menyembuhkan adalah dokter. Dan dokter memberikan instruksi yang berupa asuhan keperawatan kepada perawat tersebut. Saya pikir itu akan berkesinambungan. Dokter dan perawat. Tidak ada dokter di atas, tidak juga perawat di atas. Berarti akan terus bergandengan. Akan terus bergandengan. Gitu. Saya tebak nih bakal masuk TikTok nih dok. Kata hari ini. Oke dok, terima kasih banyak sudah sempetin bisa ngobrol, discuss mengenai hari ulang tahun dokter se-Indonesia tahun 2024 sekaligus ulang tahunnya Ikatan Dokter Indonesia. Kita ucapkan juga untuk teman-teman dokter di Indonesia selamat dan sukses. Semoga profesi dokter semakin maju, membanggakan untuk Indonesia, terkhususnya untuk bisa membantu menyehatkan lagi masyarakat di Indonesia. Amin. Halo teman-teman sejawat perawat, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Untuk hari ini spesial saya selaku host dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dokter Nasional Indonesia dan juga untuk Ikatan Dokter Indonesia di tahun 2024 ya, ke-74 tahun. Semoga para dokter di Indonesia selalu sukses dan bisa terus menambah ilmu yang lebih luar biasa untuk mengingatkan masyarakat Indonesia. Jadi, dan yang paling penting mengaplikasikan apa yang kita dapat di kuliah itu diaplikasikan kepada masyarakat. Betul. Paling indah adalah ketika kita melakukan pengobatan. Itu cuma dokter-dokter tertentu kan. Ketika kita melakukan pengobatan, kemudian pasiennya sembuh, nanya dong bayar berapa? Terserah ibu, mungkin berapa. Itu ibu saya. Makanya role model saya selalu tim saya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini teman-teman. Halo sejawat perawat, saya ingin menginformasikan kembali kalau PPNIP sudah tersedia di Play Store. PPNIP ini adalah satu aplikasi untuk membayar semua tagihan online Anda dengan aman, mudah, dimanapun dan kapanpun. Buat kalian yang mau download, bisa langsung cek linknya di deskripsi di bawah sini. Sejawat perawat, dadah.